Yang menyedihkan itu adalah saya ketemu dengan ibu hipertensi, dia preeklamsi sebetulnya. Dia baru datang ke klinik itu sore, ternyata dia sudah kejang sejak pagi. Tanda-tanda preeklamsi sudah dikasih tahu sama bidannya. Ketika pulang, ternyata ibunya preeklamsi. Apa yang dilakukan keluarga? Ditaruh ke ruang gelap, disembur, disangka kemasukan. Disembur pakai air doa. Sore akhirnya mungkin karena tidak ada perubahan, dia akhirnya ke bidan. Pas kita datang ke sana, ibunya sudah penurunan kesadaran. Ibu ini sudah 9 tahun menunggu kehamilan. Begitu kita ke sana, nggak lama kemudian ibunya meninggal, detak jantung janinnya melambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suarasa. Oke. Kamu boleh tepuk tangan dulu. Oke, selamat datang di podcast Suarasa untuk sahabat-sahabat RBC yang biasa nih melihat saya di podcast Suarasa. Biasanya di podcast-podcast sebelumnya kita ketemunya dengan narasumber satu orang. Nah, sekarang saya kedatangan 2 narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali hari ini. Dan kita akan membahas tentang seluk-beluk tentang dunia kebidanan melalui pendidikan. Nah, saya perkenalkan dulu pemateri dan juga tamu yang datang hari ini di RBC. Yang pertama ada Ibu Mulyanti, SST MKeb, Kaprodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan di UNISA atau Universitas Aisyah Bandung. Ini dia Ibu, selamat datang. Selamat Ibu. datang. Waalaikumsalam. Dan yang kedua, saya perkenalkan Ibu Giari Rahmilasari, SST MKeb, dosen kebidanan di UNISA Bandung sekaligus menjadi salah satu bidan pelopor di Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Nah, boleh Bu perkenalan secara langsung ke sahabat-sahabat podcast Suarasa. Boleh mau siapa dulu? Saya dulu. Boleh. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyanti yang saat ini diberi amanah sebagai Kaprodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Aisyah Bandung. Kalau apalagi ya selain nama ya Teh? Mendoseni apa biasanya? Kalau mata kuliah, kalau kebidanan itu sebenarnya hampir seluruh asuhan kebidanan, tapi lebih fokusnya berkaitan dengan pendidikan, pengajaran tridharma ya intinya ya, hama pengabdian masyarakat dan penelitian itu lebih fokusnya ke kesehatan asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah dan kegawat daruratan. Sama mungkin karena mata kuliah di kebidanan ada ciri khasnya, jadi salah satunya di asuhan kebidanan holistik Islami. Wah ada ininya ya, ada spesifik Islaminya gitu. Sebagai mata kuliah penciri. Pas banget berarti untuk pembahasan kita karena tadi ada pengmasnya ya. Ada, kita akan membahas tentang pengabdian masyarakat kebidanan yang ternyata ada tridharma yang harus dilakukan ya Bu ya. Selanjutnya Ibu Giari. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Giari Rahmilasari. Kebetulan diamanahi di Universitas Aisyah, gabung sejak 2011 ya Bu Yanti. Masya Allah. Nah, duluan Bu Yanti 2010. Iya, dari zaman stikers. Jadi UNISA ini sebetulnya udah lama Universitas Aisyah ini. Jadi dari dulunya dia SPK, Bid Akper, Stikers, sekarang jadi universitas. Jadi bukan universitas baru sebetulnya. Gitu. SPK itu apa Bu? Sekolah Perawat Kesehatan. Sekolah Perawat Kesehatan. Baik. Dari SPK, kemudian ada Akbid Akper, kemudian jadi Stikers dan akhirnya di universitas. Perjalanannya panjang ya. Alih bentuk aja. Luar biasa. Oke. Nah itu, jadi ternyata UNISA itu enggak langsung set jadi universitas, tapi dari SPK dulu ya. Itu dari tahun berapa Bu? Kalau SPK-nya itu 1961. 1961. Ya, kalau kebidanan sendiri dulu D3 ya itu angkatan pertama tahun 2007. Lalu alih bentuk jadi Stikers itu di 2012. Lalu di universitas kita baru 5 tahun sekarang 2020. Masih balita. Iya, tahun ke-6. Jadi baru mau masuk SD. Iya, betul. Kalau anak udah lagi milih seragam baru nih masuk SD. Nah, saya juga hampir jadi keperawatan Bu. Waktu 2016 saya sempat diterima di Akper, tapi karena saya lebih senang jadi jurnalis, jadi saya lebih milih ke Ilkom.
Tapi ternyata takdirnya ke daerah Iya, kesehatan ternyata juga. takdirnya kesehatan juga. Kayaknya memang dulunya harusnya upper deh. Ternyata ya. Oke, nah untuk pembuka pertama Bu, saya pengen nanya, apakah benar bidan itu menantu idaman? Insya Allah. Katanya salah satu menantu idaman itu adalah bidan. Ya, gimana? Gimana Bu? Yang pernah dirasakan? Soalnya Alhamdulillah sih kalau dapat mertuanya baik-baik aja ya. Tapi kalau misalnya apakah saya menantu idaman? Mudah-mudahan. Oke, Enggak, karena Bu, ya. biasanya kalau misalnya ke lapangan, kayak misalnya KKN atau misalnya ada pengabdian masyarakat ke lapangan, biasanya ibu-ibu atau masyarakat di lapangan itu lebih dekat ya, Antusias. Pak. Iya, antusias Iya. menyambut mahasiswa kebidanan ini ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah kalau Ibu Giari dan juga Ibu Mulyanti, kalau misalkan sekolah waktu di kebidanan itu tahun berapa? Mulai terjun ingin di kebidanan? Oh, mungkin kalau saya sebenarnya kalau flashback gitu ya, kalau ditanya apakah dulu cita-citanya ingin jadi bidan gitu ya, sebenarnya termasuk yang enggak ya kalau ditanya. Sebenarnya termasuk orang tipenya yang ngalir gitu, tapi karena diarahkan beberapa kali tesnya lagi-lagi ke kesehatan, waktu itu sempat di keperawatan juga kebidanan, ternyata ya qadarullah ditakdirkannya di kebidanannya saya termasuk angkatan 1 D3 kebidanan yang ada di Unpad dulu tahun 2004. Lanjut D4 ya, dulu kita pendidikannya masih D4. Karena waktu itu D4 itu sudah bisa mengajar di vokasi ya. Makanya mulai mencoba waktu itu fresh graduate ngelamar ke Aisyah. Masih Akbid waktu itu, Akbid Aisyah. Udah langsung Aisyah ya? Iya, udah namanya tetap Aisyah, cuman tadi alih bentuknya mungkin perubahan dari Akper Akbid Stikes ke universitas gitu. Tapi namanya mah tidak berubah gitu ya. Jadi kalau dibilang dari kapan ya mungkin sejak sadar ditakdirkan kuliah di kebidanan ya, karena tipenya yang ya sudah dijalani, jadi nggak ada ngerasa nyesel atau ngerasa ih kenapa ya kok kebidanan begini gitu. Alhamdulillahnya bisa sih teh gitu, dan alhamdulillah termasuk yang bisa tepat waktu, terus sesuai regulasi juga karena waktu itu di pendidikan diambilnya, terus harus lanjut ya ke magister kebidanan, alhamdulillah juga bisa nyambung sama D4 kebidanannya, dan alhamdulillah juga begitu ada regulasi harus profesi bidan, ternyata alhamdulillah rezekinya ada yang memang saya dari magister ke profesi itu semuanya full dari Unisa Bandung, dari beasiswa. Jadi supportnya dari kantor. Keren, gitu. luar biasa. Alhamdulillah. Salah satu contoh mahasiswa berprestasi. Oke, baik-baik. Nah, kalau Ibu Giari dari tahun berapa waktu itu? Satu angkatan kah dengan Ibu? Enggak, beda. kayaknya lebih senior. Oke. Kalau dari kapan mungkin karena ibu saya bidan, jadi biasa ikut dinas malam atau misalnya pulang udah ke sekolah. familiar ya. Udah familiar sama ruang bersalin. Bahkan ada satu momen yang ada bayi nangis di ruang bayi itu dan bidannya lagi pada nggak ada, itu ternyata saya angkat gitu. Sampai teman-teman Oma juga, kok bisa gitu. Jadi ya mungkin emang udah ada garis ke sana gitu ya. Tapi kalau saya Poltekkes Jakarta 3. Waktu itu lulus tahun 2002, terus lanjut ke Unpad untuk D4-nya. Nah, itu kita melanglang buana dulu lah, kerja sana kemari di beberapa tempat di Bandung, terus baru ke Unisa waktu itu. Magisternya selesai tahun 2014 di Unpad juga. Jadi Sama magisternya kakak kelas. Kakak kelas. Ya. Satu ini ya, satu universitas alma mater. Ternyata dari yang tadinya nggak diniatkan malah ketagihan ya Ibu ya. Sampai magister, luar biasa. Salah satu keliling-kelilingnya tuh RBC dulu. Iya, itu ya salah satunya. Dan malah Masya Allahnya tidak direncanakan untuk akhirnya jadi lama terbangun seperti ini ya Ibu ya. Gitu. Jadi luar biasa. Jangan abaikan cita-cita. Memang cita-citanya waktu itu cita-cita kecil, tapi ternyata Allah izinkan sampai sebesar ini. Nah itu nanti saya penasaran nih, pengen ngulik tentang pengalaman pada saat itu ketemu RBC pertama kali. Tapi sebelum itu, sebagai
pengajar ya, sebagai pengajar, kemudian juga Ibu sebagai Kaprodi di Unisa Bandung, apa sih tantangan terbesar untuk menyiapkan bidan-bidan yang nantinya akan diturunkan ke masyarakat, calon-calon bidan gitu? Mungkin kalau menurut saya ya Teh, dari sekarang ini mungkin ada pergeseran paradigma ya. Tantangannya kalau kami mungkin sudah menyiapkan mahasiswa itu berkaitan juga dengan visi prodi kebidanan, memang lebih menguatkan terkait dengan holistik kebidanan islaminya. Jadi mungkin ada berkaitan dengan nilai islami sendiri, di mana kebidanan itu tidak hanya kita berusaha bagaimana mengembangkan mahasiswa dan menanamkan ke mahasiswa itu bahwasannya kebidanan itu tidak hanya semata-mata sebuah pekerjaan atau profesi, tapi juga seperti pengabdian begitu ya. Artinya ya ke masyarakat gitu, khususnya mungkin kesehatan ibu dan anak. Lalu kalau sekarang juga mungkin paradigmanya bergeser terkait dengan saat ini ada kultural atau sosial yang berbeda mungkin ya. Jadi mahasiswa juga tetap dikuatkan dari segi itunya. Kemudian yang terakhir, karena kami kalau di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kita bukan hanya tridharma tapi catur dharma. Jadi satu-satunya itu ada menerapkan al-Islam ke Muhammadiyahan. Jadi memang di dalam proses pembelajaran itu yang dikuatkan gitu, sehingga mudah-mudahan dengan kondisi saat ini yang menjadi tantangan mahasiswa kami sedikitnya di proses pembelajaran sudah kami bekali. Gitu mungkin. Catur dharma itu isinya apa aja Bu? Kalau catur dharma itu pertama pendidikan, lalu penelitian, lalu pengabdian masyarakat. Nah, satunya lagi itu menerapkan al-Islam ke Muhammadiyahan. Artinya di dalam perkuliahan, di dalam proses penelitian, di dalam pengabdian masyarakat, di situ terintegrasi harus ada nilai-nilai Islamnya. Gitu. Itu yang jadi dasarnya ya. Iya, betul. Siap-siap. Berarti bidannya itu nggak cuma sekedar bisa di skill kebidanannya aja, tapi secara dasarnya tuh harus berdasarkan keislaman, nilai-nilai keislaman. Luar biasa. Nah, kalau misalnya kan mungkin merasa ada perbedaan ya antara dulu sebagai mahasiswa, kemudian awalan menjadi dosen di kebidanan dan melihat mahasiswa kebidanan zaman sekarang. Apa yang kira-kira menjadi tantangan gitu untuk mahasiswa kebidanan masa kini gitu? Apakah ada perbedaannya? Ada beda. Banyak ya. Apalagi menghadapi Gen Z gitu kan. Pergeseran itu kan tiap tahun pasti ada ya. Jadi setiap angkatan mereka punya ciri khas masing-masing. Cuma memang yang terasa itu adalah digitalisasi. Kalau akhir-akhir nih sejak COVID ya mungkin ya. Sebelumnya juga kan mungkin dunia digital itu memang berubah karena teknologi berkembang pesat. Tapi yang sekarang sangat terasa itu adalah ya sejak penggunaan digital sangat mempengaruhi mahasiswa. Nah, jadi kalau tadi dibilang apakah dia menantu idaman, karena emang biasanya begitu kalau kita datang ke masyarakat tuh biasanya kadang-kadang sampai diarak gitu loh. Teh bidan gitu ya, sampai gitu-gitu. Jadi mungkin karena memang bidan itu paling dekat dengan masyarakat. Jadi lini terdepannya layanan kesehatan tuh biasanya bidan. Karena teman-teman bidan ini kan boleh buka praktek mandiri yang langsung melayani masyarakat. Nah, jadi tantangannya ya gimana anak yang terbiasa menghadapi digital gitu ya, kita paksa dalam tanda kutip untuk dia menghadapi manusia. Karena kan nggak bisa memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan benda mati gitu. Jadi mungkin di situ akhirnya mereka baru sadar bahwa bicara person to person itu beda sama kalau ngechat WA misalnya gitu. Nah, itu mungkin tantangannya lebih. Jadi kayak kalau dulu mungkin kayaknya kita ngajar kayak gitu itu normal, biasa dan udah nggak perlu dikasih tahu gitu. Tapi kalau sekarang kayak ini harus loh, ini manusia loh gitu. Harus diingatkan ya. Gitu. Jadi kayak bicara itu misalnya ada tata keramanya, misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi lebih kayak memang harus diarahkan. Awal-awal saya juga ngerasa masa sih yang kayak gitu aja harus dikasih tahu gitu. Tapi ya memang
ternyata memang walaupun kalau dari segi pengetahuan ya mereka bisa dengan cepat karena kan misalnya saya tanya ini gitu ya mereka dengan mudah searching. Kalau dulu kita kan kalau zaman SMP SMA gitu ya harus cari buku ya, gitu ya. Ini ada e-book, ada bisa tanya AI gitu ya. Tapi ternyata perkembangan pengetahuan itu harus diseimbangkan dengan perkembangan adab lah ya, gitu, sopan santun dan lain-lain. Itu mungkin tantangan saat ini kalau yang saya rasakan gitu ya Bu Yanti. Iya betul, terutama tadi ya digitalisasi kelihatan banget. Nah kondisi itu apakah jadi ini Bu, misalnya ada mahasiswa yang cerita, oh ternyata di lapangan itu susah ya gitu, bukan susah karena harus mengeluarkan kemampuan kebidaannya, tapi secara hubungan sosialnya gitu, ada yang curhat seperti itu Bu? Kalau susah mungkin dia nggak susah awalnya, tapi ketika dia cerita kamu ada apa misalnya, terus sudah dia cerita kita urai, oh ini mah lack of communication, oh baru kita urai kamu tuh gini. Itu sih kalau saya coba mungkin Bu Yanti. Kalau saya sih mungkin lebih nemunya gini ya, mahasiswa itu kalau kita apa tadi ya, mungkin pengalaman mereka di kelas atau di laboratorium gitu ya, sama real ini di klinik yang notabene contoh kayak RBC tadi mungkin ada kondisi sosial dari kliennya yang dilayani itu kan ada kondisi tertentu gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa itu perbedaannya pada saat di lab gitu mereka prosedural sekali seperti SOP gitu ya, daftar tilik gitu. Mungkin dari segi menyiapkan alat ya sesuai daftar tilik harus lengkap, tapi mungkin kondisinya berbeda pada saat di sini misalnya ada keterbatasan alat kan gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya mahasiswa tetap bisa melayani sesuai dengan standar, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi di sini gitu. Itu mungkin salah satu kalau menurut saya yang tadi ya salah satu kondisi perbedaan antara yang mungkin dirasakan mahasiswa dengan pada saat di lapangan. Selain itu juga mungkin tadi kalau kita berbicara di kampus waktu mereka belajar itu kasusnya itu kan seolah ya mungkin kita sudah merancang kasus itu tidak fiktif ya. Jadi kasusnya memang real yang seperti ada gitu ya? Terjadi gitu. Tapi terkadang kan karena nggak ada langsung pasien gitu ya. Jadi mungkin tantangannya perbedaan dengan saat belajar di kelas itu nih komunikasi langsungnya nih bagaimana tadi berempati merasakan ibu mungkin yang datang dengan tidak hanya keluhan untuk bersalin tapi juga dengan masalah sosialnya gitu ya, bagaimana caranya bisa berempati berkomunikasinya, kemudian mungkin kayak contoh kalau ngasih konseling misalnya ya, kalau di lab kan sesuai daftar tilik itu semuanya harus disampaikan, ada SOP-nya ya. Apalagi kadang kalau kita role play-nya yang jadi pasien itu temennya sendiri, yang notabene tahu istilah gitu medis, sudah akrab. Nah ini kenyataannya di lapangan mungkin dengan kondisi sosial atau mungkin tingkat pendidikan yang berbeda, bagaimana caranya mahasiswa itu harus bisa berkomunikasi, memberikan edukasi, tapi yang dengan mudah bahasanya itu mudah dipahami pasien gitu, jadi bahasanya orang awam, tapi juga tadi informasi untuk misalnya preventif dia betul-betul paham nih cara pencegahan misalnya supaya ibu hamil nggak anemia itu gimana sih gitu kan, atau kalau kita ngomongin di kelas pada saat memberikan konseling, Bu ibu harus makan protein segini-segini, kenyataannya pasien di sini mungkin jangankan untuk memenuhi kebutuhan protein yang ada mungkin daging, telur dan sebagainya, tapi gimana caranya mahasiswa ini berpikir oh ibu protein ini bisa diganti dengan yang lain kan gitu ya. Jadi jangan-jangan nggak tahu protein itu apa ya gitu. Jadi mungkin dia harus ngulik sumber protein yang lain yang mungkin selama ini taunya kalau di daftar tilik oh iya dari daging, telur gitu ya, yang notabene tadi harganya cukup lumayan mahal gitu ya. Jadi menurut saya sih itu ya kalau nggak pernah curhat langsung ya Teh, cuman tantangannya kalau menurut saya mahasiswa harus bisa menyesuaikan apa yang ada di perkuliahan dengan yang real di lapangan seperti itu. Dan kayaknya mengalami juga ya Ibu gitu, ketika pada saat jadi mahasiswa di awal pasti nggak bisa langsung jago gitu ya. Pasti ada bingungnya dulu gitu. Sama aja. Bayi juga kan merangkak dulu baru bisa berdiri, baru bisa lari. Betul. Oke. Jangankan mungkin kalau misalnya konsul bukan cuma sekedar konsul, tapi kadang-kadang mungkin ada yang curhat juga gitu ya pasiennya. Iya, jadi sekalian konseling kayaknya tuh. Iya, benar sekali. Ada yang pernah minta jadi menantu ada? Oh gitu. Iya. Ternyata betul ya rumornya.
Iya benar. Kalau pengalaman sendiri sih ya Teh, karena kita di profesi bidan itu ada kelas karyawan. Jadi yang tadi udah bidan-bidan senior yang mungkin anaknya juga sudah waktunya berumah tangga, itu yang kejadian satu kelas ibunya cari mantu untuk anaknya, jadi cari pasangan gitu. Jadi ibu sama mantu tuh satu kelas gitu. Jadi itu mah ya plus dibantu mengerjakan tugas gitu. Ya plus diambil buat calon mantu itu ada Teh gitu. Berapa angkatan di kita ada kejadian ada. Iya. Jadi ya dapat gelar dari Unisa, ya dapat mantu. Dapat mantu juga. Masya Allah. Dosenku adalah mantuku. Dosenku adalah mertuaku. Teman sekelasku adalah mertua. Oh iya, betul. Wah, memang banyak yang terjadi ya. Oke, luar biasa. Berarti bidan itu memang secara ketika di lapangan itu harus dituntut bisa kreatif ya Ibu ya, secara komunikasi. Harus bisa mengkonversi kalimat istilah medis diubah ke bahasa awam gitu. Oke, saya kan senang nonton drakor ya Ibu ya. Nah, ada drakor yang tentang kedokteran medis. Itu juga ada salah satunya di adegan tersebut seorang dokter yang harus menerjemahkan bahasa medis ke pasien ketika menyampaikan gitu kepada awam. Lalu ketika itu, oh ya betul juga ya, ternyata jadi bidan itu nggak cuma harus menyampaikan, tapi harus bisa memastikan pasien itu memahami ya. Oke. Kadang-kadang kita udah ada di dunia kebidanan aja gitu ya. Tapi ketika kita udah terbiasa dengan bahasa-bahasa itu, tapi ketika ketemu dengan masyarakat kan tidak seperti itu. Jadi kadang ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa suka loading dulu ya di atas kepalanya. Oh iya apa ya, oh ini gitu. Nah, apa yang diajarin? Itulah pentingnya ketika mereka ketemu langsung sama masyarakat. Oh oke. Itu ada matkulnya nggak Bu? Kayak misalnya untuk komunikasi tenaga kesehatan itu ada matkulnya? Ada, mata kuliahnya ada. Mata kuliahnya apa Bu biasanya namanya? Komunikasi kebidanan? Komunikasi dan konseling kebidanan ya. Oke. Berarti di situ juga diajarkan ya gimana cara komunikasi ke masyarakat seperti itu ya. Psikologi kebidanan ada. Psikologis kebidanan juga ada. Betul. Komunikasi ada, karena memang nantinya mereka akan berhubungan dengan inilah perubahan paradigma bidan. Jadi kalau dulu bidan itu kan dari SMP deh. Ya. Dari SMP kemudian dia sekolah lanjutan untuk menjadi bidan. Awalnya setahun, kemudian dari SMA terus terima jadi D3 kan. Nah itu, oh ya bayangin aja zaman kita mungkinnya anak SMA masih cimit-cimit yang masih senang kemari ya. Tapi zaman dulu itu adalah anak-anak SMA itulah yang lulus dari SPK, dia sekolah bidan itu dia udah mendampingi ibu. Nah, bagaimana ibu hamil bersalin melahirkan itu adalah satu periode yang luar biasa yang dialami seorang wanita, dia sudah harus bisa mendampingi. Makanya sekarang internasional ya, kalau nggak salah itu minimal 4 tahun. 4 tahun. Pendidikan bidan itu minimal 4 tahun. Jadi di Indonesia pun mengikuti aturan tersebut minimal 4 tahun, kemudian ya terlihatlah bagaimana mahasiswa berupaya untuk bertransformasi ya dari di SMP kemudian SMA mulai terbentuk. Ketika dia masuk ke bidanan, kita juga mata kuliah di semester awal tuh yang bukan betul-betul hanya MKDU saja gitu, ada juga obstetri itu udah di semester 2 ya. Obstetri semester 2. Jadi dia sudah bersentuhan dengan dunia kebidanan dari awal. Makanya kadang-kadang ada keluhan. Ilmu kesehatan anak. Aduh, kalau mahasiswa lain tuh semester awal masih yang suka main gitu. Tapi kok kita udah pusing gitu ya. Biar betul-betul melihat bahwa bidan tuh nanti akan seperti ini. Karena memang mendampingi perempuan itu tidak mudah melalui fase. Harus langsung dikasih tahu realitasnya seperti ini gitu. Oke, luar biasa. Berarti secara tidak langsung praktik di lapangan itu teh memang sangat penting ya Ibu ya? Iya, betul. Seberapa penting bisa menunjang kemampuan bidan ketika akhirnya mereka turun langsung ke masyarakat gitu? Sangat penting, apalagi bisa lihat bobot kliniknya. Ya, kalau ditanya seberapa penting, ini kaitannya dengan tadi ya, kalau di perkuliahan itu Teh ada contoh satu mata kuliah itu bisa terdiri dari tentang teorinya, praktikumnya, dan juga klinik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan
PBL berarti kita tidak hanya praktikum tapi betul-betul di klinik gitu ya. Jadi menurut saya sangat penting karena ibaratnya seperti tadi bukan hanya kalau kita punya di laboratorium itu mini hospital gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini berada di satu rumah sakit, ya itulah betul-betul yang menjadi tempat laboratoriumnya dari buat belajarnya gitu ya. Dan menurut saya tadi yang tidak didapatkan di laboratorium pada saat PBL itu contoh untuk mereka mengasah terkait dengan empati ya. Tadi mereka kalau di lab dengan manekin atau pantum kan ya, walaupun misalnya ada role play komunikasinya ke teman sendiri, tapi ya itu tadi terkadang ada yang memang sudah disetting demikian, jadi mungkin empatinya jadi nggak berasa gitu. Tapi kalau sudah berbicara di PBL kan mau nggak mau di masyarakat kita ini mungkin tidak lagi melihat oh ini mah bidan yang sedang magang misalnya ya, apa bidan yang sedang PBL gitu kan ya. Tapi pokoknya mah di RBC ada bu bidan gitu kan ya, padahal tadi itu misalnya mahasiswa Unisa Bandung yang sedang PBL kan gitu ya, tapi kan dituntutnya tadi dia dapat mengaplikasikan komunikasinya, empatinya. Lalu kalau menurut saya dari segi PBL itu lebih bisa mengasah problem solving ya Teh ya gitu. Contoh kalau pasien datang dengan misal nih ya di kebidanan yang sering banyak kalau obstetri itu kegawat daruratan mungkin dengan hipertensi ya dalam kehamilan atau misalnya ibu hamil bersalin dengan preeklamsi gitu ya. Nah ini bagaimana caranya dia menyelesaikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kegawat daruratan di persalinannya, tapi tadi di sini juga dituntut bisa menyelesaikan gimana ini ibunya tahu nggak, keluarganya bisa paham nggak. Contoh lain juga mahasiswanya diberikan apa ya? Di sini tuh dituntut untuk tadi bisa menyesuaikan dengan kultur atau budaya yang ada di sekarang ya, yang ada di tempatinya misalnya PBL di RBC. Oh iya di sini rata-rata kultur atau budaya dari pasiennya itu seperti apa sih kan gitu ya. Jadi itu menurut saya harus dipelajari dulu ya. Iya itu betul gitu. Sebelum turun PBL mereka ada mata kuliah persyaratan. Jadi kita juga nggak sembarangan melepas mahasiswa untuk ketemu langsung dengan pasien asli. Walaupun dengan manekin itu misalnya kita memperlakukan manekin itu seperti manusia. Jadi kalau misalnya manekin yang mau disuruh miring, terus kita bilang ibu miring dulu ke sebelah kanan ya. Gitu. Tapi kan kalau ketemu manusia kan beda ya. Kalau manekin kan kayak gini megang meja gitu. Walaupun sudah semirip mungkin dengan pasien asli, suasana juga kita buat seperti aslinya di lapangan. Tapi tetap tidak ada yang bisa menggantikan ketika mereka bertemu dengan masalah asli. Karena mereka ketika nanti terjun ke lapangan, ketemunya bukan manekin, ketemunya langsung manusia. Oke. Mungkin ketika ditanya ibu miring dulu ke kiri, kalau manekin nggak akan jawab ibu. Kalau manusia mungkin itu tadi paling temennya kan yang miringin pantumnya ke manekinnya gitu kan. Kalau ke pasien beneran mah mungkin ada keluarganya juga, tolong bapak mungkin bisa dibantu, terus ada sentuhan yang kita memang harus kasih ke pasien gitu. Jadi manekinnya jawab kabur dia. Agak serem ya. Oke, itu sulit nggak sih Bu untuk ini misalnya, mungkin Ibu juga berpengalaman gitu ya, ketika seorang bidan yang misalnya dia belum pernah merasakan katakanlah kondisi hamil, misalnya kita spesifik di kondisi hamil, tapi ia harus memahami bagaimana rasa sakitnya seorang ibu ketika melahirkan seperti itu. Nah untuk menumbuhkan empati itu gimana caranya Bu supaya kita bisa bidan lah, katakan saya bidan gitu, relate dengan perasaan ibu hamil pasien yang kita tanganin. Ketemu tiap hari ya. Itu tadi bobot keliling tadi. Ketika dia ketemu dengan contoh kecil waktu kami merintis RBC dulu zaman dulu ya. Bidannya masih muda-muda dengan asumsi yang gimana-gimana. Tapi ternyata bisa membuktikan bahwa RBC mampu. Gitu. Jadi memang akhirnya kan memang ada penelitian yang mengatakan dia dinyatakan sel-sel kita ini juga kan belajar. Jadi ketika dia melakukan sesuatu secara berulang minimal 80 kali itu dia mengingat gitu. Jadi kayak misalnya saya udah nggak pernah praktek misalnya, terus suatu saat saya disuruh praktek tiba-tiba gitu.
ternyata ini dia mengingat. Oke. Insya Allah masih tetap bisa, Masih gitu. bisa. Walaupun Oke. mungkin ada kaku-kaku atau gimana mungkin. Familiar gitu ya. Nah, gitu. Jadi Oke. memang dia harus ditemukan Mhm. gitu. Dia harus sering melakukan itu dan dengan pendampingan terus kita nilai dan lain-lain, baru nanti akhirnya dinyatakan dia kompeten lah. Oke, wah luar biasa. Ini saya ngebayanginnya kalau misalnya saya jadi mahasiswa kebidanan, bisa nggak ya saya melewati semua fase itu? Masya Allah luar biasa sekali karena bertemunya langsung dengan manusia yang memang butuh bantuan kita sebagai bidan gitu ya, Dan yang punya dua kemampuan. sekaligus ya, ibu Iya, dan anaknya. ibu dan anaknya gitu ya. Kadang-kadang sama bapaknya juga. Kan pernah kejadian bapaknya pingsan di dalam. Oh gitu ya? Iya. Ada yang sampai pingsan? Ada. Masya Allah. Jadi ibunya dipimpin beneran, bersalin, bapaknya yang pingsan. Bingung nih bu bidannya mana duluan. Mana yang mau ditolong nih? Waduh, ini kebetulan kameramen, videografer kita seorang bapak nih. Kak waktu itu pernah mau pingsan nggak? Oh, Sakit gitu. Masih trauma sih sama saya. oh berarti menyaksikan ke dalamnya. Menyaksikan. Semuanya bu, bahkan lihat pas lagi Keluar kepalanya. keluar tuh, ya digitunya tuh. Iya. Main sakitnya ya. Iya. Dan kebayang ya Pak kuatnya perempuan ya Pak ya, Masya Allah. Luar biasa, Jadi benar-benar kalau anak ada yang lawan orang tua, suku bela gitu. Saya juga kan kebetulan suka dokumentasi juga di ruang bersalin gitu. Pertama kali saya ketika di RBC, kemudian diminta itu coba dokumentasi di ruang bersalin. Pertama kalinya saya lihat bayi ngebrojol, lemas bu, saya udahnya bu. Untung nggak jatuh kameranya. Untung nggak jatuh kameranya, Masya Allah. Karena tadi mungkin merasanya belum pengalaman, Ya, belum bisa betul. merasakan ngelihat kayak gitu Betul. gitu ya Teh ya. Ternyata pengalaman pertamanya langsung wah lemas saya. Belum yang tadinya mau makan nanti deh Tapi kayaknya. muncul nggak empati sesudah Sudah itu? kelamaan mungkin ya. Muncul ibu, Muncul. ternyata langsung kepikiran, wah ternyata mama saya dulu kayak gini ya Iya. persalinannya gitu. Apalagi melihat kan katanya persalinan itu batasnya tipis antara hidup dan Hidup dan mati itu ya. mati. Nah, berarti membayangkan setiap perempuan ketika melahirkan itu, ya mereka menghadapi itu gitu ya, Iya, menghadapi. gitu. Makanya pahalanya syahid ya kalau Betul, sampai Masya Allah, luar biasa untuk ibu-ibu yang sudah berani bersalin, keren. Nah, lalu kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas tentang ternyata penting ya ibu ya untuk ke lapangan, apalagi seorang bidan yang nantinya akan bertemu dengan masyarakat. Dan saya juga di rumah saya kan agak ini ya bu, agak pelosok gitu. Dan salah satu layanan yang paling dekat itu bidan. Jadi sejak SD, sejak kecil sampai akhirnya saya kuliah, kalau misalnya sakit, mama pasti, ayo ke bidan, Berobatnya ke bidan. ya, ayo ke bidan gitu. Padahal saya kadang-kadang suka bingung, kan bidan buat bersalin. Ternyata nggak cuma itu. Ternyata ketika di desa, apapun sakitnya panggil bidan. walaupun itu sebisa mungkin tidak seperti Iya. itu ya. Iya, Karena memang betul. wewenangnya punya masing-masing. Tapi mungkin ada zaman dulu dan memang kita kondisinya masih semua terbatas Ya, ya. betul. Jadi misalnya dokter juga masih terbatas, bidan terbatas, dan yang ya itu tadi kenapa bisa sampai menyentuh ke pelosok ya, dulu itu dari SPK. Oh, oke. Jadi anak Perannya dari situ ya. Iya, jadi dari anak SMP terus dia SPK, sekolah 1 tahun, kemudian diterjunkan lah biasanya. Oke. Tapi memang untuk daerah yang jaraknya jauh ke pusat kesehatan memang sangat membantu sekali ya Bu ya. Iya. Dengan adanya bidan tuh jadi tenaga kesehatan paling dekat gitu dengan Iya. Iya, masyarakat. makanya disebutnya juga katanya garda terdepan Garda ya. terdepan. Karena memang mungkin dari segi jumlah juga ya kalau kita hitung nakes itu memang bidan termasuk yang banyak. Oke. Tadi kemudian memang dulunya mungkin dari awal pendirian pendidikan bidan itu memang untuk memenuhi itu kebutuhan masyarakat yang memang terutama sasarannya banyaknya di daerah-daerah yang Iya. pelosok gitu. Tapi tadi mungkin kembali lagi ke regulasi Iya. ya Teh ya gitu. Pasti ada Tergantung di perannya ya. mananya iya ada kewenangannya, tergantung regulasinya Oke, gitu. siap. Nah, kan untuk mahasiswa Unisa sendiri sudah pernah ada yang terjunkan ke RBC. Nah, kalau dari Ibu Giari dan Ibu Mulyanti sendiri melihat mahasiswa datang ke RBC, kemudian akhirnya praktek di sini bertemu dengan pasien, itu seperti apa pandangannya? Ya,
Mungkin saya boleh. Melihat peran RBC gitu sebagai wadah untuk belajar para mahasiswa Unisa gitu. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah lah. Mungkin karena memang dari dulunya RBC itu munculnya dari kami-kami yang masih muda. Jadi ketika ada adik-adik mahasiswa yang ikut belajar di sini, kayaknya diterima dengan tangan terbuka gitu. Jadi alhamdulillah lah, masya Allah. Jadi setiap mahasiswa yang sudah habis praktek di RBC tuh tanggapannya adalah happy aja mereka. Happy, Seneng alhamdulillah. banget kayaknya kalau di RBC. Kenapa dibimbing? Dibimbingnya gimana gitu. Kadang saya ajak ngobrol mereka, dibimbingnya tuh gimana ya, mereka mau kasih pendampingan. Jadi betul-betul ini ada pasien, ini kita, ini tetehnya. Jadi nggak dilepas begitu aja, tapi juga nggak dikasih gitu, enggak. Jadi tetehnya kayaknya sudah bisa melihat dulu, mengukur secara umum anak ini kira-kira bisanya apa, didampingi, kemudian nanti mungkin naik level dan lain-lain. Ya itulah, alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih sama RBC. Alhamdulillah sudah bisa memfasilitasi. Nah itu karena pentingnya mereka ketemu dengan pasien langsung. Jadi mahasiswa bisa punya pengalaman yang berbeda-beda, tergantung setiap pasiennya. Nah jadi akhirnya mereka bisa, ya itu tadi, akhirnya bisa belajar. Kalau mereka tidak dikasih kesempatan kepada orang asli, kan mungkin kan dia nggak ujuk-ujuk bisa, dia tetap harus ada proses belajar. Jadi alhamdulillah setiap yang ke RBC itu tanggapannya sangat positif. Alhamdulillah. Mungkin Bu Yanti. Iya, kalau saya tadi kalau ditanya peran RBC sendiri gitu ya Teh, terkait dengan bagaimana pendidikan kebidanan khususnya mungkin di Unisa Bandung. Karena kalau saya dari 2010 ada di dulu masih Akbin Aisyah ya, saya udah tahu RBC, dan kami juga dari dulu masih vokasi D3 kebidanan, kami juga sudah sering menitipkan dalam tanda kutip, artinya bukan hanya saat Unisa saat ini ya gitu. Jadi ya kurang lebih udah tahu bagaimana cerita panjangnya RBC gitu ya. Jadi kalau menurut saya peran RBC ini tadi seperti halnya kalau kami di lab itu punya laboratorium yang tersekat-sekat. Oh ini khusus untuk ibu hamil, ini untuk ibu bersalin. Bahkan tadi ada khusus lab untuk asuhan kebidanan holistik Islaminya. Nah, tapi kalau di RBC ini udah jadi satu gitu. Jadi ibaratnya ya paket komplitnya gitu ya, gitu paket komplitnya dari semua asuhan ada gitu ya, dan dari kalau kita berbicara holistik itu kan tidak hanya fisik tapi juga psikis, sosialnya dan juga spiritualnya di sini itu mahasiswa bisa tergali, bisa menguatkan gitu ya, mereka bisa mengimplementasikan. Jadi kayak laboratorium raksasa mungkin ya gitu, dan bukan hanya untuk segi medisnya tadi tapi juga sosial dan yang lainnya gitu. Jadi iya di sini bisa diterapkan gitu. Terus apa ya, kalau menurut saya tadi karena sesuai, alhamdulillahnya gitu ya, sesuai dengan, kalau menurut saya ini sesuai dengan visinya Prodi Kebidanan Unisa gitu. Jadi mahasiswa itu implementasi untuk holistik Islaminya itu di sini sangat terfasilitasi. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Giari, kalau mohon maaf kalau kita ada di vaskes tertentu mungkin ada batasan, oh ini punten misalnya ya Teh ya, ini untuk pasien yang non BPJS misalnya ya. Nah ini yang boleh nanti dipegang atau bedside teachingnya sama si ini khusus pasien yang ini. Nah kalau di sini mungkin saya merasakan mahasiswa itu tadi perannya di sini mereka bisa lebih full, mungkin juga dari segi sosialnya mereka bisa lebih menjelaskan kalau ada dari segi pasien yang nggak tahu, oh gimana sih kalau yang dari segi pembiayaan nggak ada di BPJS itu gimana. Nah itu kalau menurut saya mahasiswa itu di sini bisa mengimplementasikan gitu, termasuk juga tadi holistik Islaminya. Jadi sevisi Bu, kita di sini mau memulai kegiatannya dimulai dengan Bismillah, berdoa dulu gitu ya, kemudian di konselingnya yang bisa diselipkan dengan mungkin integrasi nilai-nilai Islamnya atau penguatan afirmasi dari Al-Quran atau hadis itu disampaikan ke pasien gitu. Jadi peran RBC itu menurut saya sangat luar biasa, khususnya mungkin untuk mahasiswa kebidanan ya, bisa lebih tangguh tadi mungkin ya, dinamis,
Karena tadi dengan berbagai macam kompleksnya pasien yang di sini gitu ya Teh ya. Jadi terima kasih gitu. Kalau untuk RBC mudah-mudahan tidak hanya sampai di stase ini ya. Kalau karena kan sekarang posisinya kan mahasiswanya lagi kosong ya. Betul, Nanti sebenarnya di stase semester 2 ini kita lanjut lagi mungkin sekitar ada 6 mingguan lagi yang nanti mungkin masih kita akan lanjut. Mudah-mudahan nanti pada saat di profesi itu ada mata kuliah yang asuhannya berkelanjutan dari ibu hamil, bersalin, nifas sampai dengan KB Kespro-nya. Nah, saya yakin mudah-mudahan di sini mahasiswanya akan bisa lebih dapat gitu ya, bisa lebih mengimplementasikan gitu. Karena tadi Teh gitu mungkin kalau di tempat lain ada batasan-batasan gitu ya, tapi saya merasa kalau di RPC mahasiswa kita mungkin mudah-mudahan bisa lebih mendapatkan lah gitu. Jadi rumah bersalin cuma-cuma tapi pelayanan bintang 5 gitu. Itu bisa Bu jadi status Bu. Kayaknya kita bikin status nih. Gitu. Oke, dan juga terima kasih banyak dari Unisa sendiri sudah mempercayakan mahasiswanya untuk belajar di sini, dan juga insya Allah ketika ada mahasiswa yang datang ke sini itu sebisa mungkin apa yang dibutuhkan untuk pembelajarannya dipenuhi di sini seperti itu, insya Allah. Luar biasa. Nah, tadi sempat ada nilai-nilai keislaman yang bisa diterapkan sesuai sejurus gitu ya dengan nilai-nilai yang diajarkan di kampus gitu. Ada salah satu yang jadi culture shock Bu kalau di sini tuh biasanya. Salah satunya itu adalah di poli anak yang dipegang oleh dokter kami, Dokter Sari. Beliau salah satu kebiasaannya itu yang bikin culture shock mahasiswa itu diakhiri dengan berdoa gitu. Jadi setelah konsul sampai selesai, nanti di akhirnya beliau berdoa untuk kesembuhan pasien tersebut. Yang biasanya mungkin kalau doa biasanya kita ucapkan dalam hati aja gitu ya. Nah, biasanya kalau beliau itu dilantunkan ya di lisan, diajak. Nah, betul seperti itu. Itu jadi salah satu yang kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu, ya agak kaget ya ternyata ada itunya gitu. Dan salah satu yang lainnya itu tapi ini kayaknya kami mohon maaf nih, suka diajak jadi artis sama kamu mahasiswa Teh gitu. Jadi kalau kesini tuh datang ke sini, Teh mau nganter apa hari ini gitu. Ya itu tadi mungkin ya tantangan digitalisasi. Jadi kayaknya kalau itu nyambung. Karena memang sudah masanya, jadi emang nggak silakan. Tapi sekarang apakah ada tuntutan juga untuk bisa mengedukasi secara daring? Ada itu juga nggak? tuntutan secara tidak langsung ya. Jadi kan kayak misalnya kami juga kalau di pengabdian masyarakat itu memang harus ada bukti video dokumentasinya ya. Atau misalnya, dan kami juga boleh kalau misalnya memberikan ya ini kalau kemarin penelitian saya yang kemarin juga hasilnya adalah mereka tuh ternyata cari tahu dari medianya gitu, dibanding tanya langsung ke bidannya. Nah kalau ini saya agak kaget tadinya dengan hasilnya. Nah, ternyata mereka banyak carinya tuh di salah satu media sosial yang pendek-pendek gitu, cuma menampilkan video pendek. Yang padahal menurut saya ketika kita ingin tahu sesuatu kan harusnya utuh informasinya utuh. Tapi ya sekarang memang karena zamannya serba cepat gitu ya, jadi mereka suka pengen taunya yang to the point aja. Saya pengen tahu ini, ada nggak jawabannya ini gitu. Nah, akhirnya kita mau nggak mau mengikuti itu, bahwa edukasi itu memang akhirnya dibuat dengan daring, dengan media yang mudah diakses kapan saja gitu. Nah, jadi memang itu mah kayaknya tuntutan zaman mungkin ya. Karena kalau sekarang kan mungkin kalau ditanya siapa sih yang nggak punya handphone mungkin ya gitu, atau minimalnya punya satu medsos gitu ya. Jadi kalau disebutkan tuntutan sih sebenarnya enggak ya Teh. Cuman memang dari beberapa kegiatan, adapun kalau di mata kuliah kita memang contoh kalau di mata kuliah promosi kesehatan memang mereka dituntut maksudnya ada penilaian mereka harus mampu membuat salah satu media edukasi gitu. Nah, mungkin kalau sekarang
sekarang tadi lebih efektifnya media edukasinya apa? Ya salah satunya dengan video video pendek gitu ya. konten. Atau misalnya tadi contoh sederhananya konten gitu ya. Atau kalau mereka memberikan edukasi tidak hanya lisan gitu, tapi ada tampilan apa ya itu ilustrasi mungkin ya, ilustrasinya gitu ya. Nah itu kalau tadi tantangannya dengan sekarang anak-anak kayaknya lebih senengnya tugasnya ke situ ya. Dan kebenaran juga memang kalau di mata kuliah itu ada mungkin salah satunya masuknya ke TIK ya, teknologi ilmu komputer, karena di sana juga mereka diajarkan yang dasar-dasarnya gitu ya, sampai bagaimana kayak sekarang memanfaatkan AI yang ada gitu ya, sama dikaitkan dengan media sosial gitu. Jadi kalau tadi Teteh menyampaikan kalau di sini mungkin mahasiswanya dijadiin artis gitu. Suka ada juga gitu sengaja ya dijadiin talent gitu ya, mereka dijadikan talent. Jadi nggak masalah ya Bu ya. Cuman kadang mungkin yang harus kita garis bawahi nih, kalau mau menyampaikan edukasi yang terkait kebidanan, sampaikan informasinya yang betul, yang sesuai dengan teorinya seperti apa sih gitu. Jadi harus ada referensinya gitu. Itu aja sih Teh. Ternyata berarti kebiasaan retensi menonton video pendek itu berpengaruh juga ya dalam penangkapan informasinya. Betul. Ibu-ibu muda sekarang ya mereka lebih ke sana ternyata. Jadi nonton video pendek dan mengambil kesimpulan. Jadi kan kadang-kadang itu yang bahaya. Jadi mangga aja kalau misalnya mau mengambil informasi dari situ, tapi kita sebagai bidan juga harus bisa memberikan informasi yang utuh. Saya penasaran nih sama pengalamannya Ibu Giari waktu pertama kali ketemu sama RBC. Waktu itu sudah masih mahasiswa atau sudah praktik, Masih Bu? mahasiswa tingkat akhir D4. D4. Jadi udah D3-nya udah lulus. Jadi kalau zaman dulu tuh lulus D3 udah boleh praktek ya Bu ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau sekarang berbeda? Beda. Kalau sekarang berbeda. Ini mungkin regulasinya sekarang harus sudah profesi ya, 2026. Jadi dulu D3 selesai, kemudian kuliah D4. Kita di akhir-akhir tinggal nunggu apa ya, pokoknya kayak udah nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya kita cari tempat yang kita bisa apa sih, kalau uang mah belum punya ya, mau sedekah gitu. Bisa nggak pakai ilmu? Akhirnya kita datang. Ternyata waktu itu sudah ada program bersalin gratis bulan Ramadan. Nah waktu itu kita lihat pelangnya di depan RSIS kalau nggak salah. Nah terus jalan-jalan ketemu kantornya, kita datang ngobrol-ngobrol, sevisi lah ceritanya. Akhirnya kita datang, ketemu qadarullah kita datang hari itu pertama kali, ketemu dengan langsung para pimpinannya gitu ya. Langsung ketemu pimpinannya? Oh luar biasa. Langsung ketemu Pak Eri waktu itu kalau nggak salah. Ketemu langsung sama pimpinannya, terus Teteh bidan, iya ngobrol, ternyata kita udah punya program ini, oh ya udah pokoknya intinya kita punya semangat yang sama lah. Seperti apa ya, tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Dimas, Teteh bidan kan itu ada ibu mau melahirkan gitu. Di tangga. Saya udah mikir di tangga, gimana nih ceritanya gitu. Waktu itu ketemu sama Teh Ari juga, sekarang di Unpad ya. Gimana nih Ri? Udah berpandang-pandangan, kita langsung ke sana, ternyata si ibu udah di musola. Waktu itu pas kita dudukkan ibu, itu kepala udah crowning, kepala udah kelihatan gitu ya. Dan ternyata kan itu anak ke berapa gitu kan, anak pertama. Ya sudah, dengan peralatan seadanya ditolong, terus alhamdulillah waktu itu ada klinik terdekat, kita akhirnya untuk potong tali pusat dan lain-lain kita pinjam alat ke sana. Ya itu akhirnya sesudah itu terus kita ketemu lagi, yang membuat saya jadi kontemplasi itu adalah oh kayak Allah tuh sok ini loh dunia nyata gitu. Ternyata masyarakat perlu, ayo silakan gitu. Ternyata bertemu takdirnya ya. Gitu. Jadi kayak Allah tuh, oh ya udahlah ini kayaknya, yuk kita jadiin gitu di tengah. Maksudnya kan mungkin menyamakan pengetahuan kami dan kebutuhan kebidanan dengan teman-teman di manajemen juga kan satu hal yang sulit gitu. Tapi ketika ingat tuh Allah tuh udah sebegitunya jelas gitu kayaknya menunjukin. Jadi kenapa enggak sih gitu? Itu yang jadi akhirnya juga saya berpikir bahwa
kamu mau sedekah dengan apapun Allah kasih jalan kok gitu. Jadi nggak usah kecil hati, sekecil apapun niat sedekah kamu ya keluarin aja, mau dengan senyum, mau dengan ilmu gitu, silahkan pasti ada jalannya. Itu apa ya, pukulan luar biasa lah gitu. Jadi kayak wah masya Allah. Jadi titik balik ke ibu pada saat itu. Jadi memang kesukaan saya pada dunia sosial memang udah dari dulu lah. Jadi memang kayak oh ya udah emang ini mah emang saya memang harus di sini. Jadi ketika ini sudah terbangun waktu itu bareng sama teman-teman ya masih merintis dan ternyata di tengah-tengah terus saya menikah dan harus memilih, ternyata mungkin pada saat itu pilihannya adalah saya ingin tetap di dunia kebidanan tapi kok kayaknya saya juga jatuh cinta di dunia pengajaran, di dunia pendidikan. Jadi oh ternyata kita juga nggak pernah nyangka bahwa akan terus terjalin sampai sejauh ini. Kenapa nggak dua-duanya aja gitu ya? Selagi cinta dua-duanya. Itulah. Itu kayaknya definisi tadi ketika akhirnya terjun ke lapangan itu, bidan harus kreatif. Ketika di kondisi yang tidak terduga gitu ya, malah niat kesana tuh nggak ada ekspektasi untuk saya akan jadi bidan hari ini gitu, nggak ada. Yang paling ngenes tuh ketika kita tanya bidan, ibunya ibu kesini mau ngapain? Ternyata dia lagi jalan kaki, terus dia kehabisan ongkos, lagi hamil besar. Ibu ngapain ke Bandung? Karena rumahnya kan di Cililin kalau saya nggak salah. Saya lagi cari suami saya. Suami saya ke Bandung nyari uang buat biaya persalinan, tapi nggak pulang-pulang. Akhirnya beliau nyari sendiri. Ya, terus dia kehabisan ongkos, dia lewat ke depan kantor. Akhirnya dia mencoba minta ongkos tadinya. Dia tuh ke kantor tuh mau minta ongkos buat biaya naik bis dia mau pulang. Bukan minta buat biaya bersalin. Mungkin beliau juga nggak tahu akan bersalin hari itu ya. Kerasanya di situ. Itu definisi takdir bertemu ya antara kebutuhan masyarakat ternyata ketahuan dari kejadian tersebut ya Bu ya. Nah itu yang jadi salah satu semangat yang ditumbuhkan dari sejak awal RBC hingga akhirnya 21 tahun bisa berdiri. Masya Allah. 21 tahun. Anak mah udah kuliah ya? Iya, udah kuliah Bu. Udah mau selesai. Iya, kayaknya lagi nyusun skripsi ini sama proposal. Nah ketika sekarang sudah menjadi dosen Bu ya, dan akhirnya mahasiswanya belajar di sini gitu. Ada nggak sih Bu nilai-nilai yang mereka tuh, ketika aku di RBC aku dapat hal ini gitu yang aku nggak dapat dari tempat lain, ada nggak Bu? Ya, saya Bu ya nanti menambahkan karena ya tadi ya Teh mungkin Bu Giari sama saya kalau bisa dibilang mah udah cukup lumayan di pendidikan dan memang tadi dengan berbagai macam karakter mahasiswa dan juga karakteristik lahan praktek yang digunakan gitu ya. Saya ini langsung tadi ya saya sampaikan, saya sampai nanya langsung nih survei ke mahasiswa yang udah belajar ke sini gitu ya. Yang saya simpulkan dari mahasiswa itu mungkin ada sangat ada ya yang berubah dari cara pandang mereka, walaupun tadi kami dari pendidikan itu sudah membekali mereka dengan hal-hal itu, tapi ternyata sejak ada di sini, mereka belajar di sini itu semakin terasa dan tadi mereka menyadarinya itu saat di sini. Ternyata tadi bidan itu ya Bu bukan hanya sekedar memberikan asuhan kebidanan dari segi fisik gitu ya, tapi betul dari segi spiritualnya, sosialnya gitu ya, psikologisnya gitu, apalagi kalau kita berbicara terkait sosial gitu ya, dari segi kesehatan itu salah satunya poinnya ekonomi ya yang sangat mempengaruhi dan ternyata mungkin di tempat lain nggak ada, di sini poin itu yang diutamakan kan ya, karena tadi kan membernya juga yang harus dicek dulu ya, apakah betul dari keluarga yang prasejahtera gitu ya, jadi mereka menemukan oh real ternyata betul ini mempengaruhi gitu. Kemudian selain merasa bidan ini adalah selain memberikan asuhan kebidanan, tapi juga tadi ada ketulusan. Jadi tidak hanya semata-mata nilai ekonomis yang mereka harapkan, tapi tadi bentuk pengabdian diri mereka gitu ya, dari ilmu yang mereka sudah dapatkan di kampus sedikit itu, mereka merasa di sini tuh sangat dirasakan manfaatnya oleh pasien langsung gitu. Yang notabene tadi mungkin mereka datang ke sini itu
bukan karena untuk pilihan gitu ya, tapi memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk ke vaskes yang lain gitu. Jadi mereka merasanya tertempa gitu ya. Jadi empatinya juga semakin berasa gitu. Terus apalagi ya? Satu lagi mungkin ya yang disebutkan oleh mahasiswa itu pengalamannya tadi tetap diupayakan memberikan asuhan pelayanan kebidanan yang terstandar gitu ya, baik gitu ya, tanpa membedakan atau mendiskriminasi apapun status pasiennya, tapi juga sesuai dengan ya kondisi gitu ya, sarana prasarana yang ada di sini sesederhana seperti apa, tapi asuhannya nggak boleh ngasal gitu. Ya sebagaimana yang harusnya memang diterima pasien ya itu yang dilakukan gitu. Jadi nilai empatinya tadi ya, kemudian dari segi sosialnya dan cara berubahnya tadi, cara berpikirnya mereka jadi nilainya itu tidak semata-mata untuk ke ekonomi ya, tapi lebih untuk mengabdikan diri dengan walaupun belum jadi bidan beneran ya gitu ya, gitu karena masih statusnya mahasiswa gitu, tapi itu yang mereka rasakan gitu, dan itu didapatkan di sini setelah mereka belajar atau PBL di RBC. Gitu. Alhamdulillah, malah menjadi sarana menggali, mengasah sosialnya lagi gitu ya, rasa empatinya. Gitu. Luar biasa. Nah, apakah nilai tersebut Bu menjadi poin yang penting gitu, sinergi antara institusi pendidikan seperti Unisa gitu dengan layanan sosial seperti RBC, Bu? Apakah itu yang menjadi bisa memperkuat potensi calon-calon bidan yang hebat nih di masa depan untuk akhirnya nanti mereka bisa mencapai kompetensi maksimal mereka nantinya di lapangan? Iya, kalau saya rasa iya, karena kan apalagi di Unisa itu kan kita prodi kebidanannya holistik Islami. Holistik itu kan dari segi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual, yang kita ambil spiritualnya ini adalah spiritual Islam. Bahkan beberapa kali juga kita melakukan penelitian dan pengabdian di sini dari segi pengetahuan keislaman dan implementasi keislaman dari tenaga baik medis maupun non medis di sini gitu ya. Jadi itu kelihatan banget kayak tadi, seharusnya sih kalau sama mahasiswa Unisa udah nggak jadi culture shock ya, benar. Kalau harusnya udah enggak, udah internalisasi ya. Karena itu ada dalam daftar pilih. Itu sudah dibiasakan ya, di SOP udah ada. Jadi ada di daftar pilih itu salah satunya doa pembuka sama doa penutup. Yang doa penutupnya itu kalau misalnya kita sama ibu hamil gitu, ada doa minta untuk sehat. Gitu. Allah maafini fi badani dan lain-lain. Itu mereka bukan sekedar menghafal, tapi mereka juga harus bisa mempraktekannya itu ketika ketemu sama pasien. Gitu. Jadi seharusnya sih sudah tidak menjadi culture shock, tapi seperti tadi Bu Yanti bilang, kan ya namanya mahasiswa kadang-kadang skip gitu ya. Ketika di sini mereka utuh gitu ketemunya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, yang saya rasa karena di sini adalah organisasi sosial, ada beberapa sisi dari mahasiswa yang mereka utuh belajarnya di sini. Kalau di tempat lain mungkin mereka belajar manajemen lah ya, gitu. Manajemen misalnya termasuk keuangan dan lain-lainnya. Karena kalau di RBC mereka melihat bahwa si pelayanan ini terpisah dengan manajemennya. Jadi misalnya RBC dapat uangnya dari sini bukan dari pasien. Kalau di tempat lain karena di komersialisasi ya bisnis lah gitu ya. Mereka juga belajar. Memang ada belajar, manajemennya ada. Mereka bagaimana mengelola itu. Tapi ada tahapan-tahapan yang mereka memang harus full belajar di luar itu gitu. Nah, jadi utuh mereka belajar di sini itu ya itu saja biopsikososial kulturalnya itu gitu. Jadi nanti mungkin ketika stase manajemen mungkin ya untuk profesi mungkin dia akan melihat bagaimana sih perputaran bisnisnya gitu. Nah, jadi kalau saya ngerasa pas banget di sini tuh karena akhirnya mereka nggak terdistraksi dengan kesana kemarinya itu.
fokus pada layanannya gitu ya. Fokus pada layanan. Makanya tadi saya bisa bilang quotes itu gitu ya. Biarpun rumah bersalin cuma-cuma, tapi pelayanan bintang 5 gitu. Oke. Dan memang tidak dipungkiri ya Bu ya, walaupun secara sosial juga harus dipupuk gitu ya kemampuannya, tapi secara pengetahuan manajemen bisnisnya juga harus paham ya secara kebidanan pun. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya menurut ibu dan ibu, sebenarnya ketika nanti para calon bidan ini turun akhirnya ke masyarakat, mereka menjadi salah satu garda terdepan gitu. Peran apa yang harus mereka miliki selain mereka itu adalah tenaga kesehatan gitu? Apakah ada peran-peran tertentu yang ketika di kelas itu diajarkan, kamu nanti di lapangan itu nggak hanya sekedar tenaga kesehatan loh gitu. Apakah ada yang lain yang mereka tuh harus bisa loh ternyata gitu? Ya, ini mungkin tadi ada kaitannya dengan, kalau saya nyambungnya dari sinergi tadi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Giari, sangat bersinergi tadi mungkin dari segi tidak hanya secara masuknya sebenarnya semuanya ke kurikulum ya. Kurikulum sudah sangat mendukung gitu terkait dengan visi gitu ya. Kemudian selain itu tadi kalau dikaitkan dengan nilai-nilai juga sudah. Nah, sekarang kalau dikaitkannya dengan ini tadi bagaimana pada saat peran mahasiswa ini masih bidan muda lah ya dikatakan ya, nanti kalau di lapangan gitu. Nah, untuk terkait dengan apa tadi? Ngeblank saya. Apa sih di si bidan tuh nanti selain untuk medisnya medis ya? Oh iya betul, baru nyambung. Tadi berkaitan dengan kurikulum, ini dikaitkan dengan profil ya, profil lulusan kebidanan. Jadi kalau di bidan itu kita sebutnya ada 5 star ya, ada 5 bintang. Jadi bukan bintang 5. Iya, salah di dalam ya. Jadi intinya tadi bukan hanya sebagai pemberi pelayanan secara medis gitu ya Teh, tapi juga bagaimana dia bisa menjadi komunikator gitu ya di masyarakat, kemudian dia juga bisa sebagai edukator, jadi bisa memberi edukasi ke masyarakat, kemudian juga dia sebagai manajerial. Tadi kalau dikaitkan dengan bagaimana mungkin tingkat paling sederhananya kalau nanti mahasiswa ini jadi bidan memiliki tempat praktek mandiri bidan gitu ya, apalagi kalau sampai misalnya setingkat RBC ya, setingkat klinik pratama, tentunya mereka harus bisa sebagai manajerial. Selain itu juga tadi penelitian dan pengabdian. Nah, dikaitkan dengan penelitian dan pengabdian, tentunya mahasiswa memang pada saat proses pembelajaran selain memang ada mata kuliah skripsi ya, sederhananya skripsi itu kan penelitian, tapi kami pun dosen karena tadi ada tridharma, diantaranya 2 itu kami memang harus melibatkan mahasiswa. Jadi salah satunya tadi penelitian, dan kalau menurut saya gitu ya, peran mahasiswa ini nanti pada saat di lapangan kalau sudah jadi bidan juga harus bisa mengembangkan atau menyesuaikan keilmuan saat ini gitu ya dengan keterbaruan. Jadi mereka juga harus melek informasi, oh benar nggak sih asuhan yang dilakukan ini sesuai dengan evidence based practice-nya bidan tuh seperti apa, update lagi ya, update-nya gitu, betul. Jadi contoh sekarang paradigma masyarakat kita banyak mungkin back to nature ya, kembali lagi ke alam pengobatan gitu ya, mungkin dikurangi yang non farmakologisnya, sekarang lebih berkembang gitu ya, kalau sebisa mungkin nggak langsung, mohon maaf, mungkin obat-obatan yang kimia gitu kan. Nah, tapi betul nggak nih misalnya mereka menemukan satu contoh sederhana ya, misalnya betul nggak sih kurma itu untuk ibu yang proses bersalin bisa meningkatkan kontraksi, nah kan gitu ya. Nah betul nggak? Nah itu mereka dibekali dari proses pendidikan itu dengan bagaimana cara mencari referensi atau jurnal yang memang bagus kualitasnya, kemudian memang informasinya valid gitu ya, terpercaya gitu. Nah itu mereka diberi kemampuan itu. Jadi saya pikir sampai pun mereka lulus jadi bidan muda sekalipun, dan tadi di vaskes manapun mereka harus memiliki itu gitu. Jadi tidak hanya tadi sebagai pemberi atau melakukan asuhan kebidanan di vaskes saja, tapi juga sebagai bisa menyampaikan komunikasi atau komunikator, juga sebagai edukator, manajerial, terus juga tadi sebagai peneliti. Dan juga bisa
memberdayakan masyarakat Oke. ya, karena bentuknya di kegiatan pengabdian masyarakat. Oke. Gitu Teteh. Saya penasaran Bu, yang tadi kan ada memastikan ilmu-ilmu itu valid gitu ya, seperti misalnya tadi kurma atau misalnya nanas yang katanya bikin keguguran gitu ya. Ada nggak sih Bu ilmu yang misalnya waktu zaman dulu tuh ini benar gitu, tapi ketika seiring perkembangannya zaman udah tidak valid lagi? Ada nggak yang seperti itu? Misalnya apa Bu? Iya. Bahkan ada yang terbalik. Misalnya gini, kalau dulu tuh kan paraji mijit tuh kan nggak boleh ya. Yeah. Jadi katanya awalnya mijit gitu ya, terus nggak boleh sama medis gitu. Ketika sekarang betul nggak sih nggak boleh gitu. Oh ternyata kalau teman saya ada penelitiannya tuh kalau saya nggak salah di Cirebon, Oke. ternyata pijitannya paraji itu ada bagian-bagian yang memang ternyata secara medis terbukti. Secara anatomi. Tapi memang ada yang tidak boleh. Jadi kita makanya ada pelatihan-pelatihan kalau misalnya mau menjadi terapis untuk pijat ibu hamil misalnya. Jadi memang ada titik-titik yang boleh dipegang, ada yang tidak boleh. Jadi kemudian apalagi kayak misalnya pantangan-pantangan gitu kan dulu sama sekali nggak boleh, ternyata ketika dicari evidence-nya oh boleh kok ternyata sekian gram gitu. Atau kalau dulu tuh rumput Fatimah, ibu mau bersalin ya minum rumput Fatimah biar cepat, nggak boleh ternyata gitu. Karena kadar oksitosin dalam rumput Fatimah, jadi kadar herbal itu nggak semuanya sama dalam satu pohon atau satu pohon jambu misalnya atau satu pohon kurma dalam satu buah dengan besar sekian gram itu kadar gulanya nggak semuanya sama gitu. Jadi makanya kalau penelitian itu memang dibutuhkan runutan yang sesuai dengan aturannya lah gitu. Bahkan kalau mahasiswa kita di kesehatan itu harus wajib ketika dia melakukan penelitian melalui komite etik penelitian. Ada etiknya ya. Jadi kalau sudah keluar rekomendasi dari komite etik, baru dia boleh melakukan penelitian. Karena memang harus sesuai. Jadi ada toolsnya. Iya, dia nggak cuma sekedar itu tadi, nggak cuma sekedar katanya Bu bisa pakai jahe, misalnya katanya bisa pakai kurma, tapi kalau kamu mau pakai itu, ibaratnya kalau obat dosisnya berapa gitu. Bahkan murotal pun, yang intervensinya nggak langsung ya. Intervensi yang nggak langsung itu kita juga harus tahu dengan alunan yang bagaimana, dengan berapa desibel. Itu juga ada detailnya ya. Iya. Seperti apa. Jadi kalau penelitian tentang itu ya tetap harus detail. Nah, kami berharap dengan pembelajaran yang kita di kelas dengan mereka turun ke lapangan itu mereka mencari gap ya. Ada apa sih yang mereka pelajari di kelas tidak sampai dengan benar di masyarakat. Dan mereka harus mengisi itu ketika lulus gitu. Itu salah satu tugasnya ya ketika turun ke lapangan. Luar biasa. Tapi itu menjadi tantangan berarti ya untuk kebidanan ketika berhadapan dengan hal-hal yang masih tradisional gitu ya. Apalagi kalau misalnya daerahnya masih belum terjamah gitu atau yang masih jauh dari digital dan lain-lain, itu jadi tantangan ya. Oh iya, tantangan luar biasa. Sepertinya semua tenaga kesehatan juga memiliki tantangan ya. Kalau mungkin bidan, bahkan kemarin ada mahasiswa kami yang mereka bukan tinggal di pedalaman banget gitu, tapi ada satu desa yang sama sekali nggak mau imunisasi gitu. Ada satu desa yang misalnya sama sekali tidak mau berkabin. Itu karena kepercayaan. Iya, keyakinan. Jadi kan kita juga kan pendekatannya bukan dengan ngobrak-ngabrik gitu kan. Kita harus dari mana nih gitu. Jadi ya memang disitulah kita masuk gitu. Makanya kayak sekarang kan banyak penyakit-penyakit yang seharusnya sudah hilang. Tapi dengan akhirnya marak lagi campak gitu, polio. Kita sudah sempat dinyatakan bebas polio. Tapi kenapa sekarang ada lagi? Gitu. Salah satunya mungkin itu ya. Iya, salah satunya itu. Kepercayaan yang masih terjaga kultur. Iya. Wah
Wah, ternyata berat juga ya misinya gitu untuk bisa mengedukasi ke semua, memberitahu bahwa inilah yang sudah teruji mungkin ya, sudah valid seperti itu. Tapi kalau pengalaman Ibu sendiri pernah nggak menghadapi kondisi yang seperti itu? Misalnya turun ke sebuah daerah, kemudian masih ada keyakinan yang sangat kuat. Katakanlah misalnya yang ibu hamil harus pakai bawang misalnya, dijepit atau apa gitu. Yang menyedihkan itu adalah saya ketemu dengan ibu hipertensi, dia preeklamsi sebetulnya. Yeah. Jadi dia baru datang ke klinik itu sore. Ternyata dia sudah kejang sejak pagi. Hari sebelumnya dia tuh ke puskesmas, terus udah dikasih tahu, tapi datangnya sendirian, nggak sama pendamping, entah suaminya atau siapa, pokoknya sendirian dia. Jadi ibunya diedukasi, tapi yang tahu kan cuma ibu. Yeah. Dia pulang lah, tanda-tanda preeklamsi sudah dikasih tahu sama bidannya. Ketika pulang, ternyata ibunya preeklamsi. Apa yang dilakukan keluarga? Ditaruh ke ruang gelap, disembur, disangka kemasukan. Disembur pakai air gitu? Disembur pakai air doa. Terus akhirnya dijampe. Sore akhirnya mungkin karena tidak ada perubahan, dia akhirnya ke bidan, memutuskan ke bidan. Pas kita datang ke sana, ibunya sudah penurunan kesadaran. Ibu ini sudah 9 tahun menunggu kehamilan. Ya Allah, aduh merinding. Iya. Jadi begitu kita ke sana, nggak lama kemudian ibunya meninggal, detak jantung janinnya melambat, tapi masih ada. Kan keluarga dengar ya. Jadi bapak ibu ini masih ada bayinya. Kalau kita mau cepat-cepat ke rumah sakit mungkin masih bisa ditolong, tapi kami nggak bisa menjamin apa-apa. Entah kalau misalnya di jalan ada sesuatu atau gimana. Keputusan akhirnya ya sudah kita coba. Ketika pas mau dicoba mau dimasukin ke mobil, udah nggak ada bayinya juga. Itu yang betul-betul. Makanya saya mau mengedukasi bahwa bukannya manja ibu hamil harus ditemenin, bukan. Tapi kita bukan cuma bisa mengedukasi ibunya pada saat ibunya, karena kejangnya tuh mungkin awalnya bukan yang kejang gimana gitu ya. Seperti nggak kelihatan. Kadang cuma seperti kedutan gitu. Jadi tapi itu kan tanda awal. Mungkin hanya di sebagian tubuh, bagian ibunya sudah merasa, makanya bidan udah ngasih tahu tuh kayaknya ini ada kemungkinan gitu ya, karena preeklamsi itu penyakit yang tidak bisa dicegah untuk menjadi dia penyakit yang masih dicari kenapa penyebabnya. Jadi belum ada satu teori yang bisa pencetusnya ini gitu. Preeklamsi bisa dicegah menjadi lebih berat bisa. Tapi kalau misalnya dia datang kapan kita nggak tahu gitu. Jadi dia bisa datang kapan aja dengan ya ada sih faktor risiko kayak gitu-gitu ada. Sulit diprediksi mungkin ya. Ya jadi ada beberapa, kalau misalnya kita udah mengarah nih kira-kira ada faktor risikonya, ibu hati-hati aja. Kita cuma bisa bilang gitu kan, kita edukasi dan lain-lain. Tapi ketika dia tidak ada pendamping kan yang tahu cuma ibu, dan mungkin ada beberapa ibu yang tidak bisa menyampaikan pada keluarganya, atau mungkin komunikasinya tidak baik atau gimana lah. Nah itulah sebabnya dari dulu tuh kita kalau konseling ibu datang sama siapa gitu, selalu pengennya tuh ada pendampingnya, karena kita juga edukasinya tuh ke pendampingnya. Jadi kalau masalah misalnya ibunya pakai banglai, pakai gunting, pakai apa segala macam, mungkin di sini juga sering ya gitu. Tapi pendekatannya balik lagi, apakah kita langsung gunting gitu aja terus bilang, oh ini mah nggak boleh gitu. Haram ini. Kan nggak bisa gitu juga. Pendekatannya pelan-pelan ya. Mungkin bahasanya. Terus kita juga lihat situasi, kondisi, dan memang nggak bisa sesuatu itu kadang-kadang langsung di-cut begitu saja gitu. Ya balik lagi dia kita tidak berada di posisi dia kan. Kadang-kadang ada yang bu sebenarnya saya nggak pengen tapi disuruh ibu saya gitu. misalnya atau siapa nih saya harus pakai ini, gimana ya bu, kita sampaikan kan apakah itu mengganggu tauhidnya dia atau enggak gitu, misalnya dia percaya enggak, atau misalnya bu sebenarnya ini mah takut ketusuk gitu ya, kita kan kita sampaikan. Jadi ya pintar-pintar memilih bahasa untuk komunikasi. Makanya tadi dari salah satu 5 bintang ada peran sebagai komunikator, ada peran sebagai edukator gitu. Itulah makanya
ya dosennya harus kreatif juga gimana mahasiswanya mau mikir untuk dia bisa begitu gitu. Supaya nanti di lapangan bisa berkreatif lagi Ya, gitu ya dalam menyampaikan. Mungkin bisa jadi ketika ibunya menyampaikan ke keluarga ada yang mungkin oh iya harus kata bidan harus seperti itu, tapi bisa jadi ada yang tidak percaya ya. Iya. Siapa tahu ada yang malah jadi denial gitu ya. Itu mah gitu. Oke, wah luar biasa. Ini perbincangannya luar biasa, seru banget Ibu. Nggak terasa udah hampir 1 jam? Udah 1 jam. Dengan 8 menit lagi. Oke, 18 menit. Siap. 8 menit, siap. Kebetulan kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Ternyata udah hampir 1 jam juga kita ngobrol, nggak kerasa. Nah, untuk terakhirnya Ibu, dari Ibu Giari dan juga Ibu Mulyanti sebagai pengajar di kebidanan, bertemu dengan calon-calon para bidan gitu ya, yang nantinya akan turun ke masyarakat di masa depan, apa harapannya untuk mereka yang sekarang sedang belajar gitu, untuk menjadi bidan versi terbaik mereka? Kalau dari saya tadi selain mungkin 5 bintang tadi itu standar ya Teh ya, standar profil lulusan bidan. Tapi kalau saya harapannya bidan khususnya mungkin dari lulusan kami di Unisa Bandung bisa tadi lebih dikuatkan atau nanti tetap bisa mengimplementasikan di masyarakat terkait dengan spiritual Islamnya atau holistik Islaminya. Lalu jadi bidan yang tangguh atau kalau sekarang itu lebih ke harus kuat secara mental juga dan emosional ya, karena mungkin kalau Gen Z itu sekarang mungkin identiknya dengan yang mentalnya mungkin nggak sama dengan bidan-bidan dulu gitu ya, gitu. Jadi bisa tangguh secara mentalnya juga. Kemudian mungkin titipannya satu ya tadi bisa apa ya lebih dikuatkan lagi bidan itu berkomunikasinya dan memberikan pelayanan ke pasien itu humanis lah begitu. Itu sih kalau saya harapannya, mudah-mudahan itu bisa terlihat, tercipta, terlahir dari mahasiswi alumni kebidanan Unisa Bandung. Masya Allah, luar biasa. Kalau dari Ibu Giari? Kalau dari saya, jangan putus belajar terus, karena kalau sekarang misalnya kita ngadepin Gen Z, mereka mah nanti kayaknya Gen Alpha, Gen apa Beta, gitu. yang karakternya beda lagi pasti ya. Jadi memang belajar, jangan merasa puas ketika kamu udah selesai, ketika kita udah nggak ada kelas, gitu ya, nggak ketemu lagi sama dosen, terus nggak mau belajar, salah gitu. Jadi jangan putus belajar terus, tetap rendah hati, dan pokoknya harus bisa mencari hikmah dari setiap kejadian. Oke, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara, luar biasa. Ibu terima kasih banyak sudah mau mengisi hari ini, luar biasa. Kita banyak sekali cerita, banyak sekali informasi, ilmu yang kita sebagai orang yang bukan kebidanan ya, yang awam gitu. Oh ternyata sebesar itu peran kebidanan di masyarakat seperti itu, dan ternyata sebesar itu juga tugasnya untuk berhadapan dengan masyarakat, luar biasa. Nah terakhir Bu, kalau misalnya ada yang mau sekolah nih, kuliah di Unisa terutama kebidanan, harus gimana? Harus kemana? Kalau misalkan mau gitu. Harus kemana ya? Iya. Pasti langsung cek aja ya websitenya Unisa Bandung itu ada. Cari aja, kalau paling sederhananya di searching di Google ya, Unisa Bandung, di sana langsung ada informasinya ya khusus untuk PMB, dan mungkin kami bisa menyampaikan alhamdulillah sudah terakreditasi baik sekali, tadi memiliki kecirian atau keunggulan ya di mata kuliahnya, insya Allah itu memenuhi lah tantangan masyarakat saat ini gitu ya, dan tentunya ke depan ya. Dan satu lagi kami ada kelas RPL dan juga profesi yang mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu solusi untuk bidan-bidan yang saat ini menyesuaikan dengan regulasi yang harus profesi. Dan suka ada ditanya ya Teh, gimana biayanya? Bisa dikomunikasikan, ini pesan dari sponsor tim Humas. Ini informasi yang harus disampaikan. Ya, bisa dikomunikasikan. Biayanya bisa dicicil, ibarat kata mah kalau saya menyampaikannya, pendidikan itu adalah investasi yang sangat penting ya. Jadi kalau mohon maaf kendaraan aja kita bisa nyicil, dan alhamdulillah kalau enggak ya? Ilmu enggak dicicil gitu ya, di kebidanan Unisa Bandung insya Allah bisa difasilitasi. Daftarnya bisa mempermudah online. ya. Daftarnya bisa online ya, jadi nggak perlu harus bawa-bawa berkas ke kampus ya. Mudah banget, udah digitalisasi. Dan satu lagi mungkin Teh, Unisa Bandung itu bukan kampus baru ya. Jadi kalau boleh dilihat
lihat di websitenya sejarahnya tadi dari 1961. 1961. Ya. Jadi bukan 5 tahun, ya. bukan 10 tahun, tapi Iya, 40-an betul, tahun. betul. Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk sahabat Suarasa nih ya yang mungkin sekarang ingin profesi tadi ya, atau misalnya sedang mencari kampus untuk belajar kebidanan, Unisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman belajar di mencari ilmu gitu ya. Selain tadi dipermudah juga secara pendaftaran, sudah digital ya, sudah mendukung teknologi saat ini dan juga secara pembiayaan juga dimudahkan ya. Oke. Catat teman-teman, catat dari sekarang. Siapa tahu sekarang ada yang lagi siap-siap ujian gitu ya, mau kebidanan gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Ibu sudah hadir di RBC. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami, dengan teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman sahabat podcast Suarasa yang mendengarkan gitu. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi juga untuk mereka gitu dan menjadi kebaikan juga untuk Ibu yang sudah hadir di sini. Amin. Oke, kalau gitu saya Fantria Ayuning pamit bersama teman-teman dari tim Unisa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Suarasa bersama kami RBC. Assalamualaikum.